Assalamualaikum. Pada kesempatan yang lalu kita telah menambahkan panel form input pada mainframe kita. Akan tetapi belum ada fungsi apapun di sini, kita tuliskan apapun, tidak ada reaksi terhadap klik dari user. Ya, fungsi yang sebelumnya masih ada. Pada kesempatan ini kita akan menambahkan fungsi pada form kita. Kita mengaktifkan form input ini. Ada 5 langkah yang kita lakukan untuk mengaktifkan form input ini. Yang pertama adalah membuat interface form input listener yang menjadi template untuk menangani input dari user. Kemudian yang kedua, membuat kelas form input object untuk merekam data input dari user. Kemudian langkah yang ketiga, menambahkan metode add form input listener pada form panel. Ini untuk mengaktifkan form input listener pada form panel. Kemudian yang keempat, menambahkan action listener pada button OK, sehingga dengan klik pada button OK ini, form input listener akan aktif juga. Kemudian yang kelima adalah setting form input listener pada mainframe untuk menentukan apa yang harus dilakukan ketika form input listener terjadi atau form input event terjadi. Langkah pertama adalah menambahkan form input listener. Form input listener ini adalah interface yang menjadi penghubung antara custom komponen. Sebagaimana pada text emitter sebelumnya. Ya, sebelumnya misalnya pada text panel dan toolbar dihubungkan dengan interface text emitter, maka kita juga akan membuat form input listener untuk menghubungkan antara form panel dengan text panel nanti yang tempat menampilkan teks yang diinput di sini ke text area di sini. Pertama, kita klik di sini pada package tempat kita membuatnya, kemudian klik Java Interface, New Java Interface, kemudian kita beri nama form input listener. Finish. Ya, form input listener ini akan membaca input dari user yang tertulis di sini, sehingga kita perlu untuk menyimpan data yang diinputkan user di sini di dalam suatu objek yang itu akan kita jadikan sebagai parameter dalam metodenya. Ya, kita sebelumnya untuk menambahkan metode di sini public form input perform, artinya ketika input dijalankan, ya, sudah di OK oleh user inputnya, maka datanya akan disimpan di dalam objek di sini sebagai parameter. Kita membuat form input object. Ya, kita buat input object di sini. Baik, berarti ini kita sudah menyelesaikan langkah yang pertama. Kemudian kita akan lanjut pada langkah yang kedua, yaitu menambahkan kelas form input object untuk merekam data input pada form panel. Sebagaimana kita lihat di sini, ketika kita jadikan sebagai parameter form input object, ada tanda merah warning di sini karena memang belum kita buat kelas untuk objeknya. Maka di sini ketika kita klik ada beberapa pilihan. Yang pertama adalah create class sebagaimana umumnya, yaitu kelas public class. Kemudian pilihan yang kedua adalah kelas internal class, ada di dalam listener ini, dan itu kita tidak lakukan karena berarti hanya bisa diakses di sini. Sedangkan kita gunakan untuk akses secara public. Oke, kemudian kita form input object kita klik di sini, maka secara otomatis dibuatkan kelas form input object di dalam package yang ada.
Maaf, ini tadi juga masih ada warning karena ini tidak ada void-nya. Ya. Karena otomatis ketika tidak ada void-nya berarti membutuhkan return. Dan kita tidak perlukan di sini. Baik, kemudian form input object. Apa isi dari form input object? Karena ini adalah mengambil data pada form panel, yaitu nama pekerjaan dan kategori umur, maka form input object harus kita tambahkan di sini untuk menyimpan data yang dari form input tadi. Kita tambahkan string, karena ini adalah field atau kelas variabel, kita tambahkan private string nama untuk menyimpan nama, kemudian private string pekerjaan untuk menyimpan input pekerjaan, kemudian private integer indeksnya, karena inputnya pada panel ini adalah berupa list, jadi list ini kita bisa akses indeksnya dan kita akses nilainya juga, dan kita semua masukkan baik indeks maupun nilainya di dalam objek ini. Indeks kategori umur untuk menyimpan indeksnya, kemudian kita tambahkan juga private string kategori umur. Nah, sehingga kita bisa sekarang objek untuk menyimpan data yang diinputkan oleh user. Pada objek ini kita membutuhkan getter dan setter ya untuk mengakses data yang ada di sini, file ini. Demikian juga kita perlu konstruktor untuk inisialisasi objek ini dengan file ini. Baik nama pekerja indeks kategori umur maupun kategori umur. Data-data inisialisasi data-data di sini. Nah, untuk itu kita bisa secara manual menuliskan konstruktor maupun metode untuk get dan metode untuk set. Tetapi kita bisa juga mengurangi pekerjaan penulisan tersebut dengan menambahkan library yang bernama Lombok. Ya, untuk itu kita akan menambahkan library Lombok sehingga kita tidak perlu menulis konstruktor maupun getter dan setter secara manual. Gimana kita menambahkan dependensi di sini, add dependency, karena library Lombok tidak termasuk di dalam library standar Java JDK, maka kita harus tambahkan secara manual di sini. Menggunakan Maven kita bisa langsung menambahkan add dependency di sini, atau kita buka POM XML dan kita bisa menuliskan di sini dependensinya. Nanti kita praktekkan kalau secara manual di sini. Nah, pertama kita menggunakan dengan netbin, add dependency, kemudian Lombok yang kita itu adalah project Lombok namanya, atau kita tuliskan Lombok di sini. Maka akan di searching oleh Maven repository sudah diindeks di dalam komputer kita sehingga kita bisa langsung menulis ini dan mencari projectnya. Dan kita butuhkan adalah org project Lombok ini. Ya, tentunya untuk mengetahui pilihan ini ya tentunya kita sudah tahu dulu library mana yang kita butuhkan. Kemudian kita pilih ini. Ini adalah semua versi dari library Lombok, kita pilih versi yang terbesar, ya, tidak harus ya. Ini kita ambil, kemudian kita tulis add. Nah, kita lihat begitu ditambahkan add, maka dia menuliskan pada POM XML. POM XML ini adalah semua informasi tentang project ini yang dibuat dengan Maven. Semua informasi ada di sini termasuk dependensinya. Jadi semua dependensi, semua library yang ada akan masuk di dalam tag dependencies di sini.
Misalnya kita mau menambahkan secara manual, tidak melalui di sini, kita langsung edit menggunakan form XML, itu sangat mungkin. Ya, misalnya kita tidak menggunakan NetBeans. Untuk mencarinya, kita bisa, misalnya kita belum menuju itu, kita bisa mencari di sini Lombok. Misalnya kan Lombok, atau mau SEL misalnya untuk JDBC, kita bisa lakukan ini, kemudian Maven repository, kemudian kita klik, maka akan langsung pada pilihan yang pertama adalah bagaimana project Lombok yang pada Maven repository. Kemudian ini adalah pilihan versinya, kita klik di sini. Nah, pada Maven ini adalah dependensi yang tadi. Kita bisa klik di sini dan langsung tercopy di clipboard, dan kemudian kita buka file form XML kita dan kita tambahkan di dalam tag dependencies ini. Kalau ini belum ada, berarti kita harus tambahkan tag dependencies. Di dalam ini misalnya kita tambahkan seperti ini. Kemudian kita bisa format di NetBeans ini dengan Alt Shift F. Ya, di sini. Nah, tentunya kita tidak memerlukan ini karena kita sudah menambahkan pada secara otomatis melalui NetBeans. Ya, kita kembalikan seperti tadi. Ini sudah di-download dan otomatis di-download jarnya dan di-include-kan di dalam project kita. Sekarang kita lanjutkan kepada form input object kita. Bagaimana kita menambahkan getter, setter, dan konstruktor dengan menggunakan Lombok. Kita cukup menambahkan, sebelum deklarasi kelas, kita cukup menambahkan anotasi data. Ya, ini tidak ada pilihannya, kita tulis DA saja, atau kita tuliskan langsung data, kemudian Ctrl Shift, ya misalnya Ctrl Shift. Nah, ini ada pilihan data dari Lombok, kita klik, langsung ada import Lombok data, dan kita lihat pada navigator, sebelumnya ketika tidak ada, hanya ada, ini kalau saya hapus lagi, nah ini tidak ada getter setter. Ya, kalau kita tambahkan tadi anotasi data, maka secara otomatis akan dibuatkan oleh library Lombok ini getter dan setternya. Kemudian untuk inisialisasi konstruktor dengan keseluruhan data-data tentang nama pekerjaan kategori ini, kita bisa tambahkan satu lagi anotasi all args. Nah, ini sudah ada pilihan all argument konstruktor. Artinya membuat konstruktor yang berisi inisialisasi untuk semua data ini. Dan ketika ini kita tambahkan, otomatis di sebelah ini kita bisa melihat ada konstruktor dengan seluruh parameternya dan isinya nama, pekerjaan, indeks kategori umum, dan kategori umur. Kita sudah menyelesaikan langkah kedua, ya. Walaupun kita tertulis hanya ini, tetapi sebenarnya sudah ada fungsi getter, setter, dan form untuk konstruktor untuk inisialisasi. Sekarang kita akan menginjak langkah yang ketiga, yaitu menambahkan form input listener pada form panel. Supaya bisa digunakan pada form panel, kita harus menambahkan form input listener di situ. Ya, artinya data ini harus kemudian bisa disimpan. Kita tambahkan di source ini, berarti kita tambahkan form input listener di sini sebagai file, satu file, atau ya kita tambahkan pada ini. Kalau kita buka form panel, kemudian kita buka source-nya, sebelum konstruktor ini kita bisa tambahkan file atau private variable kelas, ya di sini private form input listener di sini misalnya. Ya. Oke. Setelah itu, langkah kita selanjutnya adalah setelah menambahkan field ini, kita membuat metode add form input listener. Ya, di sini. Setelah konstruktor, kita tambahkan satu metode lagi untuk inisialisasi dari input listener ini. Karena kita
tidak membuat objek baru tapi menginisialisasinya dari pengguna dari form panel. Dalam hal ini adalah mainframe. Jadi kita inisialisasi ini public void add. Ya, ada yang sering menggunakan add umumnya, ada kadang menggunakan set, bisa juga input listener. Nah, apa parameternya? Ya, parameternya adalah tentunya form input listener, ya, objek form input listener dari mainframe. Karena nanti mainframe lah yang mempunyai form input listener ini, yang akan diinisialisasi, diinitkan untuk di sini. Form input listener, input listener ini. Nah, kemudian isinya adalah kita gunakan untuk inisialisasi file yang sudah kita tuliskan sebelumnya. Di this input listener sama dengan dari ambil input listener dari parameter tersebut. Nah, artinya private variable kelas ini kita inisialisasi dengan input listener dari yang memanggil fungsi ini, yang menggunakan form panel ini. Baik, berarti langkah ketiga sudah kita selesaikan dan kita akan lanjut ke langkah yang keempat, yaitu menambahkan event pada button OK untuk trigger terjadinya input dari user. Kita lihat pada form panel ini, pada desainnya. Kapan data ini disimpan? Tentunya setelah button OK ini diklik oleh user. Untuk itu kita harus menambahkan event listener di sini. OK ini kita bisa menggunakan di properties ini pada event, kemudian action perform. Ini ada pilihan button OK, bisa kita klik, itu bisa. Atau kita juga bisa klik kanan pada buttonnya event action perform. Dua langkah ini bisa dilakukan. Maka secara otomatis kita akan menuju pada source dari form panel dan sudah ada fungsinya dan kita harus menambahkan isi dari fungsi tersebut, button OK action perform. Apa yang kita lakukan di sini? Tentunya ketika OK, tombol OK dipencet oleh user, maka adalah menyimpan data di sini yang di input ke dalam objek form input objek. Sehingga kita harus membuat objek baru di sini, form input object. Ya, kita beri nama input object. Jadi membuat variabel baru dengan tipe form input object. New, kita gunakan konstruktor di sini, form input object. Ya, konstruktor yang pada form input object adalah tadi kita langsung inisialisasi dengan data-data dari form input. Kalau kita klik kontrol spasi, maka muncul headnya. Ini adalah string nama, pekerjaan, indeks kategori umur, dan kategori umum string lagi. Kita bisa nambahkan ini supaya tidak panjang. Saya klik di sini, enter, sehingga kita bisa tuliskan di dalam sini. Yang pertama adalah nama. Ya. Nama kita ambil dari text field nama. Ya, ini adalah dari ini, text field nama ini. Ya, text field nama. Ya, kita ambil teksnya. Bagaimana cara ambil teksnya? Ya, di sini ada text field nama. Kita get text. Ya. Ngambil teks yang sudah diinputkan oleh user. Kemudian koma. Kita tambah lagi yang berikutnya adalah pekerjaan, text field pekerjaan. Oh ya, text field pekerjaan. Sama, kita ambil tagnya get text. Koma lagi. Parameter yang ketiga adalah indeks kategori. Indeks kategori ada dari ini, namanya adalah list kategori umum. Pada list ini kita ambil indeksnya. List kategori umur. Get kita pilih yang dipilih oleh user, get selected index.
Ya, ini ada di sini. Adalah nomor yang diselect oleh user. Kemudian yang terakhir adalah value-nya, list kategori umur, ambil get selected value ya. Oke. Berarti langkah keempat menambahkan ini sudah, kita baru menyimpan data dari input ini ke dalam objek. Selanjutnya adalah apa yang kita lakukan adalah mengembalikan atau menjalankan metode bahwa sudah form input sudah dilakukan. Ya, kita panggil dari objek kita input listener ini, kita panggil metode input listener, kemudian kita panggil form input perform, dan objeknya adalah yang sudah kita simpan tadi, data yang kita simpan sebagai parameter di sini. Oke. Ada kebiasaan yang bagus, kita bisa menambahkan ini di dalam if then biasanya untuk memastikan bahwa input listener ini kita biasanya mengecek seperti ini dulu, input listener. Jadi kita pastikan dulu bahwa ini sudah diinisialisasi dengan perintah add form listener ini sudah ada ya. Ini kita pastikan bahwa ini tidak nol, baru kita jalankan perintah tadi. Nah, ini lebih aman ya. Karena kita sudah memastikan bahwa input listener ini sudah diinisialisasi, kemudian kita bisa menjalankan metodenya. Karena ketika ini tidak diinisialisasi dan masih nol menjalankan metodenya, berarti nanti akan terjadi error, exception. Oke, berarti ini sudah menjalankan ini. Kita sudah menjalankan langkah yang keempat. Sekarang langkah yang terakhir adalah setting input listener pada mainframe. Pada langkah kelima ini, kita akan menambahkan form input listener pada objek form panel dengan memanggil metode add form input listener. Kemudian yang kedua, menggunakan anonymous class dari form input listener untuk referensi ke objek form panel ya, pada parameter dari add form input listener ini. Kemudian mengimplementasikan metode form input perform untuk menangani input dari user, yaitu menuliskan dari form panel ke text area pada text panel. Baik. Sekarang kita menuju pada source dari mainframe. Ya. Untuk menambahkan form input listener atau memanggil metode add form input listener ini pada langkah pertama ini, maka kita jalankan pada konstruktornya ya. Ya, setelah inisialisasi listener pada toolbar sebelumnya yang kita lakukan, sekarang kita menambahkan lagi satu untuk form panel kita ya. Kita sudah mempunyai form panel, text panel 1 dan toolbar 1. Kemudian di sini kita tambahkan pada form panel 1 kita memanggil add form input listener. Ya, dari my input listener ini kita menggunakan new, ini adalah anonymous class. Jadi langsung kita new di sini, new form input listener. Ya, ini anonymous kelasnya dan langsung kita buat ya. Ini masih kosong di dalamnya, kita tambahkan di sini kode di dalamnya pada anonymous class tersebut untuk merealisasikan
metode ya pada ini adalah form input perform. Ya, kalau kita ke sini kita lihat ada warning di sini adalah implement all abstract method. Kita klik di sini, langsung dibuatkan metodenya form input perform, dan kita harus mengganti isi yang ada di sini ini. Kita hapus isinya, kita ganti di sini. Apa yang dilakukan di sini? Ya, kita sudah menerima objek dari form panel tadi. Ya, ini dijalankan dan ini input objeknya dijalankan di sini. Nah, sekarang adalah waktunya kita untuk menuliskan objek ini ke, ya tergantung, karena kita ingin menuliskan input yang dari sini ke dalam teks area, sehingga kita di sini pada source-nya di sini kita tambahkan, kita langsung akses ke teks panel, kita langsung panggil append tag. Nah, stringnya ini yang kita ganti. Ya, ini yang kita ganti dengan objek kita dengan nama titik 2 ini plus, kita ambil dari objek ini input objek get nama, kemudian plus lagi. Jadi ini kita gabungkan stringnya. Sekarang pekerjaan, sebelum itu kita buat koma, misalnya pekerjaan titik 2, kemudian kita tambahkan dari input objek get pekerjaan, kemudian plus lagi, kita gabungkan lagi string berikutnya, koma kategori umur. Ya, kita ambil langsung value-nya saja di sini, plus input objek get kategori umur. Kemudian kita masih tambahkan lagi untuk ganti baris di sini /n, sehingga sudah keseluruhan dari string ini kita masukkan untuk ditambahkan pada teks panel. Baik, ini adalah keseluruhan pada langkah yang kelima, sehingga ketika di sini kita menambahkan langsung, ketika pada form panel button Excel diklik, maka akan langsung menyimpan data dari form input ke dalam objek, kemudian ini dijalankan, dan pada mainframe ini akan ditambahkan pada text panel, ya, memanggil text panel. Jadi yang menghubungkan adalah mainframe dengan menggunakan perantara form input listener. Sekarang kita coba jalankan aplikasi kita. Nah, kita jalankan ini, kita tuliskan contoh Budi Santoso, pekerjaan dosen, kemudian klik 18-60 tahun, kemudian kita klik OK. Ya, sekarang sudah akan muncul di sini nama. Ini kalau kita open lagi ya akan ganti baris berikutnya. Kita ganti di sini atas 60 tahun, ya akan berubah. Kita di bawah 18 tahun juga akan berubah. Fungsi yang lama masih berjalan, hello. Kita bisa clear semuanya. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Kita sudah menambahkan form panel, kemudian bisa menambahkan fungsi untuk menampilkan di sini. Kita akan menambah beberapa data lagi pada tutorial berikutnya. Kemudian kita akan menambahkan juga untuk menyimpan data ke dalam file dan seterusnya sampai ke database.